Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat luar biasa. Namanya adalah Alkitab Al-Ajurumiyah, dikarang oleh seorang ulama besar dalam bidang nahwu ya, Imam Muhammad bin Daud As-Sanhaji ya, atau lebih terkenal dengan Ibnu Ajurum. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri isim ya. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang definisi kalam, terus kalam itu tersusun dari apa saja, itu isim, fi'il, dan harf juga sudah kita bahas dari segi definisi dan contohnya. Lalu di sini setelah itu penulis membahas tentang ciri-ciri isim ya. Kemarin sudah kita bahas ada 4 ciri-ciri isim yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ajurum. Yang pertama adalah khafat, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, yang keempat adalah diawali dengan huruf jar atau huruf khafat seperti itu ya. Nah, itu ciri-ciri isim yang biasanya banyak didapati dalam teks-teks Arab baik di Quran, hadis maupun kitab-kitab para ulama. Nah, kemarin poin yang terakhir yang kita bahas adalah di antara ciri-ciri isim itu adalah didahului huruf jar atau huruf khafat ya dalam istilah ulama Kufah. Nah, lalu muncul pertanyaan, huruf khafat itu apa saja? Huruf jar itu apa saja? Makanya di sini belum menyebutkan beberapa saja. Jadi di sini beberapa huruf jar, tidak semua, tapi kebanyakan sudah banyak beberapa huruf jar. Di mana ada beberapa huruf jar yang tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan di tempat yang lain. Ya, seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wahia, dan dia maksudnya huruf-huruf khafat yaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami. Wahil wawu, wal ba'u, wa ta'u. Di sini disebutkan ada 10. Ya, di antara ciri huruf khafat adalah ada 10. Pertama min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam rubba, yang ketujuh ba, yang kedelapan kaf, yang kesembilan lam, yang ke-10 adalah huruf qasam. Gitu, jadi ada 10. Nah, huruf qasam ini sendiri ada tiga macam. Yang pertama al-wawu, wal ba, wa ta. Jadi secara keseluruhan sebenarnya ada 12 gitu ya. Maksudnya kalau di secara rinci, tapi kalau secara ininya ada 10 gitu ya di antara huruf-huruf khafat. Oke. Nah, sekarang kita bahas huruf khafat dan juga maknanya. Ya, makna huruf khafat. Tapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi bahwa perlu dibedakan antara makna dan terjemah. Ya, perlu dibedakan antara makna dan terjemah. Kadang ada makna, tapi tidak ada terjemahnya gitu ya. Jadi ada beberapa kata atau huruf yang punya makna, tapi tidak memiliki terjemahannya. Pertama, karena memang tidak ada kata padanannya dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua, kadang memang makna itu sendiri memang nggak ada terjemahnya seperti itu. Jadi punya makna saja tapi tidak ada terjemah. Kalau terjemah itu sendiri kan sesuai dengan bahasanya, bahasa Indonesianya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi yang namanya makna dan terjemah itu berbeda. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah maknanya, makna huruf-huruf jar yang tadi sudah disebutkan yang 10 tadi. Seperti itu ya. Oke, yang paling kanan itu huruf yang warna merah itu maknanya ya, seperti itu. Oke. Yang pertama huruf jar itu adalah min. Ya. Di sini saya tulis ada 3 makna, meskipun masih banyak sebenarnya maknanya, tapi di sini saya tulis yang paling banyak dalam penggunaan min itu adalah ada 3 ini. Yang pertama min itu maknanya al-ibtida. Ibtida itu artinya apa? Permulaan, ya, jadi permulaan. Ibtida itu dari kata bada'a, memulai. Artinya permulaan. Contohnya safartu minal qahirati. Artinya apa? Saya berpergian dari Kairo. Safara yusafiru. Kalau ana safartu minal qahirati jalur majrur. Nah, di sini minal qahirati dari Kairo itu menunjukkan bahwa safar itu permulaannya dari Kairo, maksudnya gitu. Dimulainya dari Kairo. Ya. Jadi min di sini
lil ibtida, maksudnya untuk permulaan. Sampai sini jelas, insya Allah paham ya, yang dimaksud dengan makna gitu ya. Insya Allah jelas ya. Jelas, Ustadz. Cuma di sini saya lupa menjelaskan, lupa menulis ya. Ibtida itu sendiri ada dua. Ada ibtida makani, ada ibtida zamani. Kalau di sini ibtidanya ibtida makani, maksudnya yang sifat permulaan itu tempat. Ada yang waktu zamani, misalkan contoh qaratul Qur'ana minas sobahi. Saya baca Quran dari pagi. Dari pagi atau minal zuhri atau minal asri. Nah, itu menunjukkan min itu permulaan, tapi permulaan zamani, permulaan waktu ya, seperti itu. Nah, ini makna yang pertama dari kata min. Nah, yang kedua, makna min itu sendiri adalah tabi'id. Tabi'id dari ba'd, sebagian artinya. Jadi min itu menunjukkan sebagian. Contoh seperti misalkan dalam Al-Qur'an banyak ayat wa minan nasi may yaqulu. Dan sebagian manusia, nah gitu. Jadi minan nas itu menunjukkan sebagian manusia, bukan dari manusia. Cara penerjemahannya gitu. Ada yang di sebagian manusia, ada yang berkata mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir dan seterusnya. Dan wa minan nasi may yu'jibuka, pokoknya banyak dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi. Nah, min di sini menunjukkan ditab'id. Jadi menunjukkan sebagian, bukan ibtida yang tadi. Ya, ini makna yang kedua dari kata min. Nah, yang ketiga, di antara makna min adalah lil bayan. Al bayan, bayan itu menjelaskan, maksudnya lil bayanul jins. Bayannya banyak yang menjelaskan. Salah satunya adalah bayanul jins, menjelaskan jenis. Misalkan contoh, ana min Filastin. Saya dari Palestina, maksudnya menjelaskan saya itu jenisnya dari Palestina loh, orang Palestina, seperti itu. Nah, ini min di sini bukan ibtida, bukan tabi'id, tapi melainkan adalah lil bayan, untuk menjelaskan. Nah, ini tiga makna min yang paling sering muncul di dalam teks-teks Arab, termasuk ada di Al-Quranul Karim. Dan masih banyak lagi ya, bukan pembatasan, tapi masih banyak lagi definisi min itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatus Saniyah, kata yang dijelaskan di sini adalah ibtida saja, tapi bain tidak dijelaskan. Maka di sini saya tambah dua ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk kata min, makna min. Kalau yang dalam surat dalam Al-Quran yang yudanina alaihina min jalabibihinna, itu yang min bayan juga, Ustaz. Coba di ayat ini ya, An-Nur ya kalau nggak salah ya. Min jalabibihinna. Al-Ahzab mungkin, Ustaz. An-Nur apa Al-Ahzab? Min jalabibihinna. Kalau Al-Ahzab ayat berapa? 59. Oh iya 59 benar. Nah, kalau di sini perlu lihat di tafsirnya nih. Karena bisa jadi bukan yang tiga ini. Ya. Bisa jadi maknanya li ta'diyah atau bahkan li taukid, karena banyak juga. Nanti kita cek dah ayatnya ya. Perlu lihat tafsirnya. Karena kalau ini tidak nggak mungkin, tam'id nggak mungkin, bayan juga nggak mungkin. Biasanya kalau bayan itu sebelumnya itu biasanya mubaham, sesuatu yang masih samar. Kalau di sini kan nggak ada yang mubahamnya. Mubaham itu bisa isim mausul, bisa yang lain juga. Ciri-ciri bayan itu begitu, ya. Nanti insya Allah akan dicari nanti insya min di sini maknanya apa, ya seperti itu. Sampai sini pertanyaan dulu. Ustaz, ya. Berarti makna min itu bukan dari tiga ini ya, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Kalau diperhatikan satu kebanyakan nih Bu ya, jadi dikit-dikit ya. Jadi ada satu kitab khusus itu ma'anil huruf. Jadi ada makna-makna huruf. Bukan huruf jar doang, semua huruf. Kan ada 80 huruf tuh. Nah, itu dijelaskan satu persatu. Maknanya apa gitu. Itu ada. Nah, ini sebagai pengenalan di antara makna yang paling banyak aja, yang paling banyak ditemukan atau paling banyak digunakan dari kata min itu sendiri. Gitu Bu ya. Jadi masih banyak. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, biasanya kalau huruf-huruf kayak gini itu perlu dilihat tafsirnya pada Al-Quran ya. Di tafsir maknanya apa dan seterusnya. Oke. Yang kedua, makna apa huruf jar itu adalah ila. Nah, di sini
saya mengikuti tafatusannya saja karena di sini jelasnya cuma satu. Ada beberapa juga, cuma yang paling banyak ini ila itu bimana intiha. Kalau ibtida itu permulaan, kalau intiha itu artinya akhir, ya. Permulaan, kalau ibtida al-intiha itu akhirnya, ya. Contoh seperti safartu ilal Iskandariyati. Saya berpergian ke Iskandaria. Nah, menunjukkan bahwa safar itu berhentinya di Iskandaria, gitu ya. Salah satu kota di Mesir. Gitu. Jadi ke kalau diterjemahkan tuh ke, ya. Nah, ini makna ila, dan masih ada beberapa lagi maknanya ila. Yang ketiga an. Ini rata-rata satu ya saya jelaskan. Ada beberapa yang dua, yang bukan lebih. Tiga ya. Terus saya kata an. An ini salah satu maknanya al-mujawazah. Mujawazah itu artinya melewati. Artinya adalah melewati. Contohnya, Romaitu sahma anil qausi. Saya melemparkan panah dari busurnya. Sahma itu panah, qausi itu busur. Artinya ketika saya melemparkan, panah tersebut melewati busurnya gitu. Nah, an di situ artinya adalah melewati, mujawazah, melewati. Gitu. Ini makna yang sering ada di dalam untuk penggunaan kata an. Kadang an sendiri punya makna banyak ya, saya jelaskan ini enggak semuanya tapi banyak. Salah satu an itu sendiri artinya min itu juga dari artinya. Tidak. Misalkan kalau dalam hadis kan an fulan itu menunjukkan permulaan hadis itu dari fulan gitu. Gitu ya. Dari. Nah, ini an. Kadang ada juga maknanya ba'da. Ba'da itu setelah. Latar kabun tabaqan an tabaq. Surat apa itu? Latar kabun tabaqan an tabaq. Al-Insyikok. Al-Insyikok ya, Al-Insyikok. Ya. Latar kabun tabaqan an tabaq maksudnya ba'da tabaqin maksudnya gitu. Jadi gitu. Jadi huruf ini punya beberapa makna. Salah satunya adalah al-mujawazah ini, termasuk di antara an itu sendiri seperti min ibtida gitu ya. Nah, huruf keempat yang huruf jar ini adalah ala. Maknanya isti'la. Isti'la itu di atas, ala. Di atas artinya gitu ya. Seperti sa'idtu 'alal jabali, saya naik ke atas gunung. Menunjukkan ala di situ maksudnya di atas, ya. Ini makna ala dan masih punya banyak yang lain. Nanti kalau di tafsir Quran itu nanti dijelaskan ini maknanya apa dan seterusnya. Yang kelima adalah fi. Nah, fi ini juga punya makna banyak, tapi yang paling sering adalah zarfiyah. Az-zarfiyah itu artinya menunjukkan tempat, di gitu kalau diterjemahkan. Contoh, al-ma'u fil quzi, air itu tidak ada dalam cangkir. Fil quzi, fi di situ menunjukkan tempat, artinya air itu berada di cangkir gitu. Itu makna fi. Dan masih banyak yang lain, salah satunya juga ta'lil, bisa juga ta'lil seperti dalam hadis dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Dakhalat imra'atun an-nara, artinya apa? Telah masuk neraka, perempuan itu. Ya, seorang perempuan masuk neraka. Jadi dakhalatin ra'atun an-nara. Fi hirratin. Fi hirratin? Hirrah itu kucing. Nah, fi di situ bermakna sebab. Jadi fi hirratin artinya disebabkan kucing. Ya. Maksudnya ketika beliau perempuan itu menahan, bukan menahan, apa sih kalau hewan itu? Menahan kucing lah gitu. Apa sih namanya? Mengurung kucing tapi nggak dikasih makan gitu. Dan juga tidak diberikan ini. Ada di Allah di masa neraka seperti dalam hadis. Nah, itu menggunakan kata fi. Jadi dakhalati imra'atun an-nara fi hirratin. Nah, fi di situ maknanya bukan zarfiyah tapi menggunakan ta'lil. Ta'lil itu artinya adalah sebab gitu ya, alasan.
Itu fi. Nah, yang keenam adalah kata rubba. Nah, rubba ini maknanya bisa taklil, bisa taksir. Taklil ini menunjukkan sedikit atau jarang. Kalau taksir dari kata kasir, kalau taklil dari kata qalil. Kalau taksir ini artinya sering. Jadi bisa jarang, bisa sering. Bagaimana cara kita menentukan? Lihat, tergantung lihat siapnya. Lihat konteks kalimatnya. Contoh misalkan yang maknanya taklil. Rubba rajulin karimin. Sedikit kali laki-laki yang seorang laki-laki yang dermawan qabalani yang menemuiku. Nah, di sini maknanya taklil, artinya jarang sekali, sedikit sekali gitu. Atau maknanya taksir, banyak, atau bisa juga sering gitu ya, seperti rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyatu. Betapa banyak amal yang kecil itu menjadi besar karena niat yang membesarkannya. Ketika amal yang sedikit, yang kecil lah gitu ya, tapi ketika niat ikhlas itu menjadi besar di hadapan Allah SWT gitu. Ini perkataan Abdullah bin Mubarak. Sebaliknya juga ada amalan besar tapi menjadi kecil karena niat yang salah. Gitu ya. Nah, rubah di sini menunjukkan banyak. Ya, banyak, sering gitu seperti itu. Nah, ini makna rubah. Apakah ada dalam Al-Qur'an? Kalau rubah nggak ada di Quran, cuma satu. Di Quran itu cuma satu dalam permulaan surat Al-Hijr. Itu pun bukan rubah tapi rubama. Jadi banyak tanpa tasydid dan tambah ma. Jadi rubama. Ya, surat Al-Hijr ayat yang surat yang ke-14 ayat surat yang ke-15 ayat kedua. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di situ kata rubama, bukan rubba tapi rubama. Tasydidnya dihilangkan tambah ma. Dalam Quran cuma itu saja. Tapi kalau yang 1 2 3 4 tadi min ila min an ila ala fi, nah ini banyak dalam Al-Quran ya. Tapi kalau rubah cuma satu saja, itu pun tasydidnya dihilangkan dan tambah ma di situ. Ya. Nah, ini 6 huruf jar. Sampai sini pertanyaan dulu. Apa Ustaz tadi ayat surah apa yang rubama tadi Ustaz? Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang kedua. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Oh iya. Jadi rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, seringkali mereka itu orang-orang kafir itu berharap seandainya mereka dulu tuh muslim, maksudnya gitu. Ini penjelasan orang-orang kafir. Ya. Oke, ini rubba, huruf jar yang ke-6. Ustadz mau nanya. Boleh. Jadi makna min, ila, an, dan seterusnya itu tergantung kalimat ya? Iya, tergantung kalimatnya. Kadang satu huruf bisa maknanya banyak. Disitulah kenapa beda tafsir itu begitu. Karena satu huruf pun banyak maknanya. Ya. Syukran Ustadz. Afwan. Yang dalam hadis tuh itu maknanya banyak tuh sedikit yang apa rubba shaimin. Nah, itu Orang berpuasa yang ya, hanya kira-kira itu haus. taklil apa taksir? Banyak. Nah, banyak Iya, taksir. Taksir. Betul. Karena menunjukkan banyak kan, nggak sedikit kan? Nah, gitu. Jadi konteksnya begitu, bisa taklil, bisa taksir. Rubba shaimin kan gitu ya. Buat apa banyak orang puasa, tapi puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja kan gitu. Saya lupa hadisnya. Rubba shaimin. Kalau rubama artinya apa Ustaz? Seringkali atau seringkali bisa juga mananya. Sama mananya, bisa taklil. Gitu ya. Cuma ada tambah mazaidah di situ. Jadi rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka tuh seringkali berharap, orang kafir itu berharap mereka tuh dulunya waktu di dunia jadi orang muslim gitu. Ini penjelasan mereka nanti di akhirat. Gitu ya. Baik, kita lanjut yang ke-7. Di antara huruf jar ya. Maaf. Boleh. Tadi yang masih yang rubah tadi Ustadz, kan makna yang banyaknya kan maksudnya dia jarang atau sedikit gitu ya. Kalau yang makna banyak itu bisa nggak hanya untuk yang menunjukkan sesuatu yang banyak tapi buruk gitu Ustadz? Bisa. Tergantung ini yang mananya apa. Bahkan ada, saya lupa, ada hadis atau perkataan gitu. Itu mananya taklil bisa taksir itu.
Jadi yang itu banyak, itu banyak. Misalkan contohnya apa ya? Rubba talibin apa ya? Asal bahul bukan apa ya? Saya lupa tuh bahasa Arabnya apa tuh. Jadi betapa banyak para pelajar bahasa Arab yang muntabir gitu misalkan. Muntabir itu mudah tambah berita misalkan gitu. Saya pernah dengar Ustadz ada ungkapan tuh kalau tak salah apa rubba akhin ma waladathu ummuk itu. Rubba'an Lebih ma kurang. waladathu. Rubba akhin ma waladathu ummuk. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Oh iya. Berarti banyak itu taksir berarti. Banyak. Atau kalau taklid bisa nanti punya makna yang lain atau apa gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang huruf yang kalian adalah huruf ba. Kenapa sih al-ba'u bukan bi saja? Karena kan satu huruf. Kalau satu huruf disebutkan hurufnya al-ba'u, al-alifu, al-kafu, as-sinu gitu ya. Kalau dua huruf baru langsung aja min, fi dan seterusnya. Karena satu huruf ba jadi al-ba'u, huruf ba. Apa maknanya? Pertama dzarfiyah. Seperti fi artinya di ya. Seperti wulidan nabiyyu bi Makkah. Nabi dilahirkan di Makkah. Jadi bi Makkah itu fi Makkah maksudnya. Ya, ini makna ba. Yang kedua adalah isti'anah, al-isti'anah. Isti'anah ini maksudnya bantuan gitu, bantuan misalkan qata'tul lahma bisikini. Saya memotong daging dengan pisau. Saya bisikini maksudnya saya menggunakan meminta bantuan dan bukan minta bantuan, maksudnya menggunakan dibantu dengan pisau maksudnya gitu. Ya, isti'anah. Ada juga litabarruk misalkan atau termasuk juga misalkan dalam basmalah bismillah kan maknanya listana litabarruk dan seterusnya. Dan masih banyak lagi terkait dengan huruf ba ini. Ya. Baik. Terus yang ke-8 adalah huruf kaf, ka. Nah, ini tasbih perumpamaan. Enggak, kalau saya tahunya tasbih aja sama zaidah mungkin lah, ya. Seperti laila kal badri. Laila itu bagaikan bulan purnama. Maksudnya tasbih menyerupai, maksudnya gitu tasbih. Ya, tasbih itu menyerupai. Nah, yang ke-9 adalah huruf lam, li ya. Ada 3 makna di sini dalam buku Tuhfatus Saniyah. Yang pertama al-milku. Al-milku itu kepemilikan maksudnya. Milik ya, milik bahasa Arab juga tuh. Al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Maksudnya menunjukkan hartanya sebelumnya itu miliknya Muhammad. Ya. Milikmu Muhammad. Yang kedua, mana ikhtisas, artinya khusus. Al-babu liddari. Maksudnya pintu ini khusus rumah ini gitu. Nanti saya jelaskan perbedaan antara milik, ikhtisas dan istiqaq, bagaimana cara menentukannya. Ini tuh lil milk, ikhtisas atau istiqaq. Nah, yang ketiga istiqaq ini layak-kelayakan. Ya, artinya kelayakan atau kelayakan lah ya. Seperti alhamdulillahi, artinya segala puji itu hanya Allah, milik Allah, layak milik Allah gitu. Kan biasanya kita milik Allah kan begitu ya. Pintu itu milik rumah gitu. Sebenarnya gitu kan misalnya terjemahkan. Baik. Bagaimana cara menentukan al-milku, al-ikhtisas dan istiqaq? Begini caranya. Isim itu ada 2. Ada zat, ada makna. Ada zat, ada makna. Zat itu yang ada fisiknya ya, atau yang memang ada zatnya. Yang kedua makna itu tidak ada fisiknya. Secara makna yang bisa kita jangkau dengan akal kita. Contoh seperti misalkan kalau zat itu seperti meja, maktab, rojulun, zaidun, ya termasuk Allah pun itu zat. Ada makna itu yang memang nggak bisa ya lawan dari zat, nggak ada fisiknya, nggak bisa ditinjau dengan mata gitu, dilihat dengan mata.
Tapi kalau misalkan makna itu bisa kita tinjau, bisa kita apa namanya? Bisa kita tinjau dari akal kita gitu, bisa dijangkau gitu. Baik. Jadi ada makna, ada zat. Baik. Kalau huruf lam terdiri berada di antara dua zat, maka itu artinya milik, al-milku. Seperti tadi, al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Harta itu termasuk zat, Muhammad itu termasuk zat. Maka ketika ketika huruf lam itu berada di dua ini, maka itu artinya milik. Ya. Seperti misalkan ini al-malu li Muhammadin, al-qalamu li talibi, artinya milik. Ini huruf lam yang pertama, milik. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Paham ya? Ya Allah, Ustaz. Oke. Nah, yang kedua, al-ikhtisas itu digunakan ketika lamnya itu berada di antara dua zat, tapi zat yang setelah huruf lam itu dia zat tapi tidak bisa memiliki. Tidak punya kemampuan untuk memiliki, seperti benda mati. Makanya di sini al-babu lid-dari. Pintu ini khusus untuk rumah. Atau misalkan al-babu lil hammami. Maksudnya apa tuh? Al-babu lil hammami. Pintu Jadi, ini untuk kamar mandi. Ya, maksudnya pintu ini khusus masuk ke kamar mandi. Al-babu lil ghurfati, pintu ini khusus untuk ke kamar gitu ya. Paham ya? Jadi itu khusus. Sama-sama zat, tapi yang zat setelah lam itu dia tidak punya kemampuan untuk memiliki. Termasuk juga anak kecil, itu termasuk yang zat tapi nggak punya kemampuan untuk memiliki. Seperti al-qamisu lil atfali. Maksudnya apa? Baju itu untuk anak-anak. Ya, Baju baju untuk itu khusus anak-anak, maksudnya gitu. Paham ya? Karena anak-anak nggak punya kemampuan untuk memiliki. Menjaganya apa nggak bisa mereka. Gitu ya. Jadi kalau al-milku tadi antara dua zat yang sama-sama bisa memiliki kemampuan memiliki. Kalau ikhtisas di antara dua zat tapi yang di mana dia tidak punya kemampuan untuk memiliki. Kalau istihqaq ya, itu di antara makna dan zat. Makna itu seperti alhamdu, as-sabru gitu ya. Keberanian, al-ilmu juga sama. Itu kan makna. Seperti alhamdulillah. Itu istihqaq itu. Antara makna dan zat. Kalau diterjemah saya baca tuh nggak ada catatan kakinya. Kalau di bahasa, kalau diterjemah di Arab itu ada di catatan kaki menjelaskan perbedaan tiga ini. Gitu ya. Jadi antara makna dan zat. Nah itu istihqaq. Al-ilmu laka. Apa itu al-ilmu laka? Ilmu itu bagimu. Ya bagimu ya. Maksudnya layak kamu gitu ya. Gitu. Karena ilmu itu makna. Nah ini istihqaq, perbedaan antara milku, ikhtisas dan istihqaq, dan masih banyak lagi makna lam. Baik, ada pertanyaan sebelum terakhir kita kebut nih membahas kosan. Tak, kalau lam ada yang artinya tujuan atau bisa nggak artinya tujuan? Contohnya gimana? Contohnya tujuan itu apa? Bahasa ininya nahwunya. Saya tak tahu. Kalau contohnya ayatnya safartu lil amal. Oh itu li ta'lil. Oh itu ta'lil. Ta'lil sebab safar itu maksudnya kenapa safar? Karena untuk beramal. Atau safar itu li dirasah misalkan. Itu li ta'lil. Ada juga ya? Ada. Termasuk zaruf juga ada. Yauma yaqumun nasu saat al-mutaffifin. Yauma yaqumun nasu. Bukan. Kok yang itu sih? Karena itu bukan. Yauma yaqumun nasu liyaumil qiyamah ada tuh, liyaumil hisab. Liyaumil maksudnya fi yaumil itu ya. Oke, terakhir qasam. Qasam ini sumpah ya, salah satu usul dalam bahasa Arab. Kalau orang ingin menguatkan, ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh, itu menggunakan usul qasam. Ada 3, ada wawu, ada ba, dan ta. Apa penggunaannya? Kalau wawu ini setelahnya itu isim zahir. Isim zahir itu yang bukan domir lah. Seperti wallahi. Nah itu lafadz wawu kan isim zahir. Demi Allah gitu ya. Nah kalau huruf ba bisa isim zahir bisa domir. Billahi demi Allah. La ajtahidanna.
saya benar-benar akan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, selain zahir, ba ini juga bisa masuk ke domir. Bika ya Allah misalkan. Demi engkau ya Allah. Kaf itu kan domir. La adribannal kasul, akan saya tabuk tuh orang malas gitu ya. Misalkan. Baik. Nah, jadi kalau wau hanya masuk ke isim zahir, kalau ba itu isim zahir dan domir. Kalau wau itu nggak bisa masuk ke domir, waka nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Wahu nggak bisa. Tapi kalau ba bisa, wabihi, billah, dan seterusnya. Nah, sementara kalau huruf ta itu hanya masuk kepada lafaz Allah. Nggak bisa kepada lafaz yang lain. Seperti tallahi, demi Allah. Laki dan asnamakum. Saya akan menghancurkan nih berhala-berhala. Ini perkataan dalam surat Al-Anbiya ayat 57 perkataan Nabi Ibrahim. Ketika beliau berazam ingin menghancurkan berhala-berhala. Kalau di Quran itu kiri paling bawah. Tallahi. Dan huruf ta ini sumpahnya lebih kuat daripada yang ba, waw dan ba gitu ya. Dan dia hanya masuk kepada lafzul jalalah. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa huruf ta ini bisa juga masuk ke selain lafzul jalalah seperti kata Ar-Rahman. Jadi bisa juga Tar-Rahmani bisa. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Ya. Tapi di Quran itu banyaknya Tallahi. Bahkan bisa juga Robbil Ka'bah. Robbil Ka'bah itu apa? Robnya Ka'bah ya. Itu bisa juga. Ada riwayat yang begitu. Jadi Tarobbil Ka'bah. Demi Robnya Ka'bah. Gitu. Nah ini Rob Qasam diantara huruf-huruf jar atau huruf khafat. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini udah lebih 6 menit ini. Dan masih banyak lagi huruf-huruf makna-makna huruf jar. Dan juga huruf jar itu sendiri masih banyak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ya. Kalau nggak ada ini saja alhamdulillah sudah selesai. Nanti insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan. Pertemuan kita membahas tentang ciri-ciri fi'il. Nah, seperti itu ya, ciri-ciri fi'il. Oke, ini saja mungkin yang untuk sesi pertama, sesi kedua nanti insya Allah akan kita lanjut. Sudah ada Ibu Hima, Ibu Evi ya di sini. Ibu Dewi juga nanti sudah gabung. Tapi ini saja mungkin kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.